Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Budi Luhur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Desar Sandro. Dengan teman saya di sini ada Andika, Aji Perkasa Tarigan, Diki Wahyu Artanto, dan Dafa Julian Idrus. Nah, kelompok kami di sini ingin menjelaskan mengenai manajemen proyek Mangkat Lunak, yaitu sistem pengaduan masyarakat. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, platform pengaduan masyarakat itu masih terkendala oleh kanal yang belum terintegrasi, proses manual, dan pemantauan status yang terbatas. Solusi yang dikembangkan adalah platform digital terpadu layanan pengaduan masyarakat dengan dashboard monitoring dan analitik. Lalu ada tujuan proyek, di sini mengembangkan platform pengaduan masyarakat yang terintegrasi, mempermudah laporan, mempercepat verifikasi disposisi, menyediakan pelatihan status secara real time, serta mendukung pengambilan keputusan melalui dashboard monitoring. Nah, untuk desain thinking di sini ada 5 tahap, ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, untuk bagian analisis stakeholder di sini memiliki banyak peran, yaitu ada masyarakat mengirim pengaduan dan memantau status, lalu ada staf admin memverifikasi laporan, menentukan prioritas dan mendisposisikan pengaduan, OPD menangani pengaduan dan memperbarui progres, lalu kepala dinas memantau kinerja penanganan pengaduan, lalu pemerintah daerah mengevaluasi pelayanan publik melalui dashboard analitik. Nah, selanjutnya bagian empathize masyarakat di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada apa yang dipikirkan dan dirasakan, apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dilakukan dan dikatakan. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Nah, kita ambil kesimpulan melalui pain point, yaitu status dan progres pengaduan tidak dapat dipantau, pengaduan berbagai kanal belum terintegrasi, tidak ada kepastian waktu untuk notifikasi, dan pengumpulan bukti pendukung masih sulit dilakukan. Nah, selanjutnya untuk staf admin, di sini kita ambil kesimpulan pain point-nya. Verifikasi pengaduan masih manual, riwayat serta status pengaduan sulit dilacak, mekanisme disposisi OPD belum terstruktur, belum tersedia fitur pemilahan pengaduan wilayah, koordinasi antara staf admin dan OPD belum terstruktur. Lalu untuk empathize OPD dinas terkait, di sini pain point-nya, informasi dan bukti pendukung sering tidak lengkap, lalu proses penanganan itu belum secara real time, koordinasi antara OPD masih informal, belum tersedia riwayat penanganan, dan pelaporan penanganan belum terintegrasi. Lalu yang terakhir ada kepala dinas atau pemerintah daerah. Kita kesimpulannya melalui pain point ada belum tersedia data real time, pemantauan kinerja masih bergantung atau laporan manual, data lintas OPD belum terintegrasi, belum tersedia indikator prioritas untuk mengambil keputusan data. Selanjutnya di sini ada empathize persona, kita ambil contoh dari masyarakat, yang pertama Asep Santoso. Dia itu masyarakat yang aktif dan peduli terhadap lingkungan, yang sering menemukan permasalahan fasilitas umum seperti jalan berlubang dan lampu jalan yang rusak. Namun proses pengaduan yang tersebar di berbagai kanal serta sulitnya memantau tindak lanjut membuat pelaporan menjadi kurang efektif. Nah, selanjutnya bagian define program statement, di sini ada masyarakat membutuhkan platform pengaduan yang terintegrasi, lalu staf admin memerlukan memverifikasi dan mengolah pengaduan, lalu OPD membutuhkan informasi pengaduan yang lengkap, lalu kepala dinas membutuhkan dashboard monitoring real time, lalu pemerintah daerah membutuhkan dashboard analitik lintas OPD. Selanjutnya ada ideate menggunakan metode Moskow, ada must have, should have, want have, dan could have. Must have yaitu platform pengaduan terpusat, registrasi, login, formulir pengaduan, dan lain-lain. Lalu could have berisi dashboard analitik, pemerintah daerah, statistik, dan grafik. Lalu should have notifikasi, dashboard, kepala dinas, dan filter. Lalu want have ada live chat, integrasi media sosial, chatbot, dan analisis prediktif. Selanjutnya ada prototipe masyarakat. Di sini ada beranda buat pengaduan informasi, buat pengaduan detail, dan buat pengaduan konfirmasi. Lalu ada daftar pengaduan, sini tampilannya ada status laporan dan notifikasi laporan. Lalu ada untuk staf admin, di sini ada dashboard admin dan ada detail laporan pengaduannya, di sini tampilannya. Lalu ada verifikasi pengaduan, sini untuk disposisi pengaduan dan untuk menolak laporannya. Lalu untuk OPD, di sini ada dashboard OPD dan detail pengaduannya. Lalu ada tampilan daftar pengaduan dan update progress untuk pengaduannya. Lalu yang terakhir ada kepala dinas, berisi dashboard analitik seperti grafik atau diagram bar. Lalu pemerintah daerah juga sama, berisi grafik atau diagram bar untuk monitoring. Oke, untuk penjelasan berikutnya yaitu testing akan dijelaskan oleh teman saya Diki. Kemudian saya Diki, di sini saya menjelaskan testing. Pengujian dilakukan untuk semua aktor. Semua skenario fungsional utama diuji dan memberikan hasil berhasil sesuai target waktu respon sistem. Pengajuan masyarakat, registrasi, login, pengajuan pengaduan, pelayakan status, notifikasi, riwayat pengaduan. Semua fitur berjalan sesuai ekspektasi. Pengujian staf admin dan OPD, login, dashboard, verifikasi, penolakan dengan alasan penentuan prioritas, disposisi, update progres, dan penyelesaian diuji. Semua operasi berfungsi dalam batas waktu yang ditetapkan.
pengujian pemerintah daerah dan kepala dinas, dashboard monitoring, filter periode, grafik distribusi, dan perbanding OPD ditampilkan dan diperbarui sesuai periode. Kemudian bisnis analis, stakeholder analis, masyarakat pengguna eksternal menyampaikan pengaduan, pengaruh tinggi, staf admin, pengguna internal memverifikasi laporan, pengaruh tinggi, OPD atau dinas terkait pengguna internal menindaklanjuti pengaduan, pengaruh tinggi, kepala dinas, pengawas internal memantau kinerja penanganan pengaduan, pengaruh sedang, pemerintah daerah pemangku kebijakan menggunakan data agregat pengaduan untuk evaluasi, pengaruh sangat tinggi. Kemudian fungsional recruitment, manajemen akun, registrasi online, dan pengelolaan profil pengguna. Pengajuan pengaduan membuat laporan dengan kategori, lokasi, dan bukti pendukung, pelacakan status, menilai status pengaduan secara real time, dashboard admin, verifikasi, deposisi, dan pengelolaan laporan, dashboard OPD, menangani pengaduan dan memperbarui progres, dashboard monitoring dan analitik, monitoring kinerja OPD, dan analisis lintas OPD. Non-functional recruitment, performa, waktu respon di bawah 3 detik dan mendukung 500 pengguna bersama, keamanan, TLS 1.2, validasi input, perlindungan SQL injection, XSS, dan CSRF, ketersediaan uptime minimal 99,5% dengan pemulihan maksimal 2 jam, skalabilitas mendukung pertumbuhan pengguna tanpa perubahan kode utama, usability, responsif di desktop dan mobile, pemeliharaan dokumentasi kode dan unit 80%, kepatuhan sesuai UU Perlindungan Data Pribadi dan regulasi pemerintah. Kompatibilitas berjalan di berbagai browser. Kemudian visibilitas analis atau telos teknikal menggunakan React.js, Node.js, PostgreSQL, dan kode lokal yang mendukung kebutuhan yang sistem. Kesimpulan layak, ekonomi biaya pembangunan sebanding dengan manfaat. Kesimpulan layak, legal, memenuhi ketentuan UU KIP, UU PDP, dan regulasi pelayanan publik. Layak, operasional, dapat diterapkan dengan pelatihan bagi admin, dan OPD layak, skudel pengembangan selama 20 minggu dengan metode Agile, Scrum, dan Moskow. Kesimpulan layak. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Dika. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 24 12500 999. Di sini saya akan menjelaskan bagian cost benefit analysis. Jadi di slide ini kita menjelaskan analisis dan manfaat dari proyek yang dilakukan. Jadi estimasi biaya itu pengembangan selama 20 minggu sebesar 200 juta. Komponen terbesar berasal dari biaya SDM sebesar 157,6 juta. Kemudian infrastruktur dan pendukung sebesar 22,5 juta, serta dana kontingensi atau dana cadangan resiko sebesar 19 juta, 9 juta. Nah, biaya operasional sistem setelah implementasi diperkirakan sebesar 77,4 juta per tahun yang mencakup cloud hosting, pemeliharaan sistem, domain, dan SSL, lisensi layanan, dan juga helpdesk pengguna. Nah, proyek ini juga memberikan manfaat kuantitatif sebesar 88 juta per tahun minimal melalui efisiensi operasional, serta manfaat kualitatif berupa peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data. Next. Lalu ada project charter. Jadi slide ini berisi project charter yang sebagai dasar dari pelaksanaan project. Project ini yang kami kembangkan adalah platform digital terpadu layanan pengaduan masyarakat berbasis web dengan sponsor pemerintah daerah dan project champion kepala dinas komunikasi dan informatika. Jadi project ini tuh melibatkan 5 stakeholder utama, yaitu ada masyarakat, staf admin, organisasi perangkat daerah atau OPD, kepala dinas, dan juga pemerintah daerah. Lalu pengembangan dilakukan selama 20 minggu menggunakan metode Agile Scrum dengan tujuan yaitu membangun sistem pengaduan dan yang terintegrasi, transparan, dan juga lebih efisien. Next. Lalu ada WBS atau Work Breakdown Structure yang membagi ruang lingkup proyek menjadi 7 aktivitas utama, yaitu ada manajemen proyek, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, infrastruktur dan keamanan, pengujian, serta implementasi. Di setiap aktivitas kemudian diuraikan menjadi pekerjaan yang lebih rinci, termasuk 4 sprint pada tahap pengembangan. Jadi WBS ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian dalam proyek. Next. Lalu ada Gantt chart. Jadi untuk menunjukkan proyek, Gantt chart ini menunjukkan jadwal proyek selama 20 minggu, mulai dari 12 Februari hingga 1 Juli 2026. Tabel sebelah kiri ini merupakan ringkasan dari tabel prasyarat dari tabel yang ada di PDF, yang menunjukkan urutan aktivitas mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, sprint 1 hingga 4, lalu pengujian dan implementasi. Lalu di sebelah kanan di Gantt chart ada bar berwarna kuning, itu menunjukkan hari libur tim pengembang, yaitu Sabtu dan juga Minggu. Next. Lalu di sini ada network diagram dengan menggunakan metode PDM yang menunjukkan jalur kritis. Berdasarkan perhitungan terdapat 3 jalur, yaitu ada jalur D dengan total durasi 100 hari, lalu ada jalur E dengan total 96 hari, dan terakhir jalur F
dengan total 95 hari. Nah, dengan adanya PDM ini, maka ditemukan jalur D adalah critical path yang menunjukkan durasi keseluruhan proyek. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Dava Julian Idrus. Oke, kemudian saya Dava Julian Idrus, saya akan menjelaskan tentang resource planning. Yang pertama itu project manager terlibat penuh dari Februari sampai Juni. Kemudian di sini yang kedua ada business analysis berfokus pada analisis kebutuhan sistem dan penyusunan. Yang ketiga itu ada UI UX designer aktif pada tahap awal proyek untuk merancangan wireframe, prototype dan desain antarmuka. Kemudian ada back end dan front end developer yang memiliki keterlibatan penuh pada fase pembangunan dalam membangun sistem dan integrasi aplikasi. Yang terakhir di situ ada QA engineer berfokus pada tahap akhir pengembangan untuk melakukan pengujian, validasi, dan verifikasi perbaikan bug. Kemudian di sini ada risk register. Di risk register yang pertama itu ada metode penilaian yang berisi risiko diidentifikasi berdasarkan aktivitas proyek. Kemudian functional recruitment, sprint planning, dan resource planning. Kemudian di sini ada skor risiko yang isinya tuh S sama dengan P kali D. P itu probabilitas dan D itu dampak. Untuk yang S itu skor risiko. Yang kemudian di sini ada prioritas untuk 1 sampai 2 itu rendah, 3 sampai 4 itu sedang, kemudian 6 sampai 9 itu tinggi. Kemudian di sini ada tabel case regis. Yang pertama itu ada ID, risiko, P, D, dan S, prioritas, mitigasi, dan PIC. Oke, kemudian di sini ada communication plan. Communication plan itu memastikan komunikasi antar stakeholder dan tim pengembangan berjalan struktur melalui meeting, daily scrum, email, dan WhatsApp sesuai kebutuhan setiap tahap proyek. Di communication plan di sini ada tabel berisi stakeholder, informasi, media, frekuensi, dan PIC. Dan di sini ada quality plan. Quality plan itu disusun untuk memastikan sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan fungsional, non-frictional, standar serta standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum diimplementasikan. Di sini ada aspek kualitas, standar kualitas, metode verifikasi, dan PIC. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Aji Perkasa Tarigan. Oke, berikutnya saya Aji Perkasa Tarigan. Di sini saya ingin menjelaskan tahap 4 yaitu agile planning. Yang pertama di sini ada produk backlog user stories. Produk backlog disusun untuk mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem dalam bentuk user story berdasarkan hasil tahap empathize dan define. Backlog diprioritaskan menggunakan metode Moscow sehingga menjadi acuan dalam penyusunan sprint planning dan pengembangan fitur secara bertahap. Nah, di sini user story-nya kami menggunakan 15 user story dan sprintnya 4 sprint, metode prioritas Moscow. Stakeholder yang terlibat, masyarakat, admin, OPD, kepala dinas, dan pemerintah daerah. Contohnya di sini sprint 1, user story-nya registrasi akun, prioritasnya must have. Sprint 2, user story-nya dashboard admin, prioritasnya must have. Sprint 3, user story-nya notifikasi status, prioritasnya should have. Sprint 4, dashboard analitik pemerintah daerah, prioritasnya could have. Yang berikutnya di sini ada sprint planning. Sprint planning di sini terbagi menjadi 4 sprint, di mana setiap sprintnya dikerjakan dalam 12 hari. Sprint pertama goalnya itu berfokus pada fitur dasar. Fiturnya yaitu registrasi, login, pengaduan, tracking status, output yang diharapkan, model autentifikasi, dan formulir pengaduan. Sprint 2 goalnya mengembangkan fitur pengelolaan pengaduan. Fiturnya ada dashboard admin, verifikasi disposisi, dashboard OPD. Output yang diharapkan dashboard admin. Sprint ketiga goalnya menambah fitur monitoring berupa notifikasi. Fiturnya notifikasi, dashboard monitoring, filter pengaduan. Output yang diharapkan, dashboard monitoring, dan notifikasi. Sprint 4, goalnya menyempurnakan sistem dengan dashboard analitik. Fiturnya dashboard analitik dan survei kepuasan. Output yang diharapkan, dashboard analitik dan survei kepuasan. Yang berikutnya di sini ada Scrum Board. Nah, Scrum Board di sini kami menggunakan Trello. Papan kerja tim menggunakan Trello berfungsi mengatur alur kerja harian pembagian sistem di PT Smart City Nusantara. Di sini mulai dari produk backlog, sprint backlog, in progress, in review, sampai akhirnya done atau pekerjaan itu selesai. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.